Ini siapa namanya Bang? Dari mana? Pak Profesor Dr. Insinyur Basuki Masis dari IPB. Oh dari PB Pak. Gimana untuk pemeriksaan ini ahli ini meringankan atau tidak Pak ya untuk klien Pak Andi? Ya, menurut saya yang paling fatal adalah dasar untuk menghitung itu menggunakan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang tidak relevan. Iya. Karena yang satu itu tentang aliansi, sedangkan yang adalah dampak moral. Dan yang kedua adalah tentang biomasa. Oh, iya. Berarti dari keterangan ini Bapak yakin bahwa sebenarnya ini tidak relevan dengan atau penguatan dengan klien Bapak begitu ya Pak? Ya. Berdasarkan nilainya tadi hanya memang karena selalu menyebut peraturan menteri, makanya saya kejar di peraturan menteri. Nanti kalau misalkan ada salah satu saksi yang menyebutkan juga kalau nggak salah ahli keuangan ya Pak ya? Ya. Tadi yang menarik ada nggak sih Pak, boleh disampaikan nggak sih Pak tadi? Ya, apakah juga keterangan mereka juga Bapak yakin lebih meringankan klien Bapak atau malah gimana Pak? Saya kalau dua ahli yang awal ya, menurut saya mereka orang yang setia pada keilmuannya, tidak menerangkan keilmuannya, hanya memang keterangannya sebelumnya itu adalah sebagaimana ditanyakan oleh penyidik di dalam berita acara perusahaan. Tapi tadi kami memberikan perspektif kami dan beliau menjawab secara objektif. Menurut saya, ahli yang tanah ini apa yang kalau tanah ini menurut saya beliau adalah, ya tolong dicatat saja, beliau adalah yang mengambil sampel, beliau adalah yang menganalisis sampel, beliau adalah yang menghitung sampel, menghitung hasil laboratorium, menetapkan, menyatakan kerugian, dan itu semua bertentangan dengan peraturan menteri ini Pak, peraturan menteri nomor 7 tahun 2014. Lalu upaya apa selanjutnya akan Bapak lakukan untuk membantah tadi dari ketidakrelevansian statement dari ahli yang? Ya, saya tadi coba mendetailkan, tapi hakim menerangkan bahwa beliau sebatas ahli. Saya tadi sebelum bertanya sudah menjelaskan karena ahli ini sesuai dengan surat tugasnya adalah yang mengambil sampel dan yang memeriksa. Jadi terkait dengan pengambilan sampel tentu saya harus tanyakan, karena itu jelas ada peraturan yang khusus terkait dengan pejabat pengambil sampel. Ketidakabsahan atau prosedur formil yang dilanggar dalam pengambilan sampel dapat berakibat sampel itu harus dinyatakan tidak bisa diterima. sampel kerusakan lingkungan ya berarti dalam hal ini ya Pak ya? Sampel Ya. Oke. Konflik interest menurut saya. Ada konflik Ya, ahlinya konflik interest. Karena kalau di dalam peraturan menteri itu spesifik, pengambil sampel itu sendiri serahkan kepada penyidik yang memang memiliki sertifikat untuk lingkungan itu. Lalu kemudian penyidik lah yang menyerahkan kepada laboratorium. Hasil laboratorium lah yang diuji atau dianalisis oleh ahli. Sekarang Anda bayangkan ada paling tidak 4 ini dilakukan oleh satu orang. Betul. Siap. Terima kasih Bang.